Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Corina Bostaf dari kelas 4D Fakultas Teknik Komputer Prodi Teknik Informatika dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan memaparkan materi, yaitu materi tentang data link control. Data link control adalah lapisan kontrol pada setiap perangkat komunikasi yang menyediakan fungsi seperti flow control, pendeteksian kesalahan, dan kontrol kesalahan. Konfigurasi data link ada 3 sifat, yaitu topologi, duplexit, dan line display atau rancangan tata tertib. Point to point ada 3, yaitu half duplex, full duplex, dan multi point. Untuk multi point itu ada 2, itu multi point duplex, half duplex, dan multi full duplex. Kemudian line display, contoh ada pada gambar. Kemudian next, flow control. Flow control adalah suatu teknik untuk menjamin bahwa entitas pengiriman tidak akan membanjiri data kepada entitas penerimaan. Entitas penerimaan secara khusus mengalokasikan buffer dengan beberapa kali panjangnya transfer. Model transmisi frame, gambar, contohnya pada gambar. Oke, next. Kemudian stop and wait flow control. Bentuk paling sederhana dari flow control adalah stop and wait flow control yang bekerja sebagai berikut. Entitas sumber mengirimkan frame. Setelah diterima, entitas tujuan memberi tanda untuk menerima frame berikutnya dengan mengirim balasan sesuai frame yang telah diterima. Entitas sumber harus menunggu sampai ia menerima balasan dari entitas tujuan sebelum mengirimkan frame berikutnya. Kemudian selanjutnya, entitas sumber dapat menghentikan aliran data dengan menahan jawaban. Oke, next, sliding window flow control. Fakta dalam flow control ini adalah bahwa hanya satu frame yang dapat dikirimkan pada saat yang sama. Dalam keadaan antri bit yang akan dikirim lebih besar dari panjang frame, maka A sama dengan atau lebih besar dari 1. Maka diperlukan suatu efisiensi untuk memperbesar efisiensi yang dapat dilakukan dengan memperbolehkan transmisi lebih dari 1 frame pada saat yang sama. Oke, gambar, contohnya pada gambar. Oke, next, error detection. Error detection yaitu penerimaan mendeteksi error dan membuang VDU yang error. Ada beberapa metode error detection seperti parity check dan CRC. Error detection dilakukan pada layar MAC. Oke, next, parity check. Mekanisme parity check adalah skema pendeteksian kesalahan error detection yang paling sederhana dengan melampirkan bit paritas ke ujung blok data. Oke, next, Churchill redundancy check. Kode pendeteksian kesalahan yang paling umum secara paling hebat adalah CRC. CRC adalah algoritma untuk memastikan integritas data dan mengecek kesalahan pada suatu data yang akan ditransmisikan atau disimpan. Untuk menjelaskan hal ini, kita sajikan prosedur dalam 2 cara, yaitu modulo 2
aritmatika, dan kedua polynomials. Oke, next. Error control berfungsi untuk mendeteksi dan memperbaiki error-error yang terjadi dalam transmisi frame-frame. Ada dua tipe error yang mungkin, frame hilang dan frame rusak. Frame hilang itu suatu frame gagal mencapai sisi yang lain. Kemudian kalau frame rusak itu suatu frame tiba tetapi beberapa bit-bitnya error. Oke, next. Stop and wait ARQ. Stop and wait ARQ berdasarkan atas teknik flow control stop and wait yang telah diuraikan dari sebelumnya. Stasiun search mentransmisikan sebuah frame tunggal dan kemudian harus menunggu balasan berupa acknowledgement atau ACK. Tidak ada frame yang dikirim sampai jawaban dari stasiun tujuan tiba di stasiun sumber. Oke, next. Stop and wait. Ada gambar. Oke, next. Go back and ARQ. Go back and ARQ adalah bentuk pengontrolan kesalahan berdasarkan atas teknik kontrol arus leading window. Dalam metode ini, stasiun bisa mengirim deretan frame yang diurutkan berdasarkan suatu modul bilangan. Jumlah frame belasan yang ada ditentukan oleh ukuran jendela menggunakan teknik kontrol arus jendela penggeseran. Oke, next. Go back in. Gambar go back in. Oke, next. Selective reject ARQ. Selective reject lebih efisien dibandingkan go back in ARQ karena selective reject minimalkan jumlah retransmisi. Dengan kata lain, receiver harus mempertahankan penyangga sebelum mungkin untuk menyimpan tempat bagi frame selective reject sampai frame yang rusak di retransmisi, serta harus memuat logika untuk diselipkan kembali frame tersebut pada urutan yang tepat. High Level Data Link Control atau HDLC adalah protokol data link control yang paling penting. Karakteristik dasar HDLC didefinisikan dalam 3 tipe, yaitu stasiun, 2 konfigurasi link, dan 3 model operasi transfer data. Oke, next. Struktur frame HDLC. High Level Data Link Control menggunakan transmisi sinkronus. Semua transmisi berbentuk frame dan format frame tunggal memadai untuk seluruh jenis pertukaran data dan kontrol. Kemudian gambar format frame HDLC menyajikan gambar struktur frame HDLC. Hal-hal seperti tanda, alamat, dan kontrol yang mendahului hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang disebut sebagai header. Sedangkan untuk frame check sequence, PCS, dan tanda yang mengikuti hal-hal berikut berkaitan dengan data yang disebut sebagai gandengan. Ini pemaparan materi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang bagus atau salah sebut, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.